Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liviana Amanda Natalia dengan NRP 500122124. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang suatu analisis yang sudah saya lakukan untuk sebagai syarat ETS seismologi. Nah, di sini saya mengambil judul menentukan lokasi sumber gempa atau epicenter menggunakan metode triangulasi. Langsung saja di sini untuk abstraknya sendiri adalah gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam kerak bumi. Penentuan lokasi sumber gempa dapat dilakukan dengan metode triangulasi karena prinsip dasarnya memungkinkan lokasi sumber gempa dihitung berdasarkan data dari beberapa stasiun seismograf yang mencatat waktu kedatangan gelombang seismik. Metode ini bertujuan untuk menentukan lokasi sumber gempa secara akurat dengan memanfaatkan data dari beberapa stasiun seismograf. Nah, software yang digunakan untuk analisis ini adalah MATLAB, Excel, dan juga Iris Edu. Proses triangulasi ini didasarkan pada pengukuran waktu kedatangan dua jenis gelombang seismik, yaitu gelombang primer dan gelombang sekunder, yang terdeteksi oleh stasiun-stasiun seismik di beberapa lokasi gelombang. Gelombang P lebih cepat daripada gelombang S, dan perbedaan waktu kedatangan kedua gelombang ini di stasiun-stasiun seismik digunakan untuk menghitung jarak epicenter dari setiap stasiun. Perbandingan data yang didapat dari stasiun seismik dengan data yang diberikan oleh NIED dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu lokasi epicenter dan jarak stasiun-stasiun seismik dari epicenter. Namun, terdapat perbedaan lokasi epicenter. Hal ini bisa disebabkan oleh metode analisis yang berbeda, seperti penggunaan model kecepatan gelombang yang lebih akurat oleh NIED atau data yang lebih luas dari jaringan stasiun yang lebih banyak dan sensitif. Selain itu, perbedaan dalam hasil triangulasi juga bisa disebabkan oleh faktor lain, seperti kesalahan pengukuran waktu kedatangan gelombang seismik atau distribusi stasiun yang tidak merata. Nah, pertama masuk di pendahuluan, yaitu diadakannya analisis ini bertujuan untuk menentukan lokasi sumber gempa atau epicenter secara akurat dengan memanfaatkan data dari beberapa stasiun seismograf. Metode ini bekerja dengan mengukur perbedaan waktu kedatangan gelombang seismik di minimal 3 stasiun yang terletak di lokasi yang berbeda, sehingga memungkinkan perhitungan jarak epicenter dari masing-masing stasiun. Hasilnya tidak hanya memberikan lokasi epicenter yang tepat, tetapi juga mendukung penanggulangan bencana dengan mencatat pengiriman bantuan ke wilayah yang terdampak. Nah, untuk menentukan epicenter gempa ini sangat penting karena dengan mengetahui lokasi epicenter, kita dapat memperkirakan daerah yang paling terdampak dan mempersiapkan langkah-langkah mitigasi. Hal ini juga memungkinkan tim penanggulangan bencana untuk segera merespon sehingga bantuan dapat cepat dikirim ke wilayah yang terkena dampak paling parah. Selain itu, informasi tentang epicenter berguna untuk perencanaan dan kesiapsiagaan jangka panjang, seperti merancang bangunan tahan gempa di daerah rawan gempa. Nah, selanjutnya adalah metodologi. Yang pertama, masuk ke alat dan bahan. Nah, pada analisis ini kita menggunakan tiga software yaitu MATLAB, Iris Edu, dan Excel. MATLAB sendiri digunakan untuk mendapatkan data plot gelombang EW, NS, dan UD yang sudah dipicking gelombang P dan gelombang S untuk stasiun IWT 024, IWT 025, MGY 001, MGY 002, dan MGY 003. Iris Edu sendiri digunakan untuk mengeplot data gelombang untuk menentukan pusat gempa tersebut atau epicenter. Nah, Excel sendiri digunakan untuk menyajikan data plot gelombang yang didapatkan dari software MATLAB. Langkah kerja dari analisis ini yang pertama adalah buka software MATLAB dan masukkan source code yang sudah tersedia. Setelah dimasukkan, klik Save, kemudian klik Run pada pojok kanan atas. Nah, setelah di-run akan keluar plot gelombang EW, NS, dan UD untuk masing-masing stasiun, yaitu stasiun
IWT024, IWT025, MGY001, MGY002, dan MGY003. Nah, setelah plot gelombang keluar untuk 5 stasiun tersebut, data yang keluar di common window MATLAB kemudian disajikan ke Excel dan dijadikan dalam bentuk tabel. Setelah semua data sudah didapatkan, buka software Iris Edu dan plot semua data yang dibutuhkan dalam Iris Edu tersebut. Setelah dimasukkan, data dari 5 stasiun tersebut bisa dilihat lingkaran epicenter yang akan dianalisis nantinya. Nah, data dari MATLAB yang sudah didapatkan dapat dilihat pada tabel 1. Di sini lengkap ada 5 stasiun yaitu IWT024, IWT025, MYG001, MYG002, dan MYG003. Nah, untuk plot gelombang sendiri, ini salah satu plot gelombang yang didapat yaitu MYG003. Untuk 4 plot gelombang yang lain bisa dilihat di bagian lampiran. Nah, di sini kita juga menggunakan dua persamaan. Yang pertama untuk mencari DT, di mana cara mencari DT adalah TS atau waktu kedatangan gelombang sekunder dikurangi dengan waktu kedatangan gelombang primer. Nah, untuk persamaan yang kedua adalah persamaan untuk menentukan nilai dari epicenter stasiun seismograf, di mana rumusnya adalah TS dikurangi TP per 1 per VS minus 1 per VP, di mana TS sendiri tadi adalah waktu kedatangan gelombang sekunder dan TP adalah waktu kedatangan gelombang primer. Sedangkan VS adalah kecepatan gelombang sekunder dan VP adalah kecepatan gelombang primer. Nah, setelah semua data sudah didapatkan dan data sudah diplot di software Iris Edu, maka di sini didapatkan hasil dan diskusi. Yang pertama adalah analisis data. Dari simulasi iris yang telah diperoleh, didapatkan perbedaan antara hasil percobaan dari data yang didapatkan dengan data dari NIED. Nah, hal ini bisa terjadi karena penggunaan metode analisis yang berbeda, seperti model kecepatan gelombang yang lebih akurat yang digunakan oleh NIED atau cakupan data yang lebih luas dari jaringan stasiun yang banyak dan lebih sensitif. Faktor lain yang menyebabkan variasi hasil berbeda adalah karena kesalahan dalam pengukuran waktu kedatangan gelombang seismik atau distribusi dari stasiun seismograf yang tidak merata. Dengan kata lain, ini tuh salah dari masing-masing kita saat mengeplot gelombang di software MATLAB. Nah, selanjutnya masuk di bagian pembahasan. Di sini juga kita bahas mengapa data yang kita peroleh dengan data dari NIED itu berbeda, karena yang yang mempengaruhi itu salah duanya terdapat dua aspek, yaitu lokasi epicenter dan jarak stasiun-stasiun seismik dari epicenter yang sudah disebutkan dalam abstrak tadi. Namun lebih jelasnya seperti ini. Terdapat perbedaan lokasi epicenter. Hal ini bisa disebabkan oleh metode analisis yang berbeda, seperti penggunaan model kecepatan gelombang yang lebih akurat oleh NIED atau data yang lebih luas dari jaringan stasiun yang lebih banyak dan sensitif. Selain itu, perbedaan dalam hasil triangulasi juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti kesalahan pengukuran waktu kedatangan gelombang seismis atau distribusi stasiun yang tidak merata. NIED mungkin menggunakan koreksi kecepatan gelombang yang lebih tepat berdasarkan variasi struktur geologi di bawah permukaan yang memberikan hasil lebih akurat. Oleh karena itu, jika ada perbedaan antara hasil triangulasi dan data NIED, kemungkinan besar hal tersebut disebabkan oleh jaringan data yang lebih lengkap, teknologi pengukuran yang lebih canggih, atau model kecepatan gelombang yang lebih terperinci yang digunakan oleh NIED. Nah, dari analisis yang sudah dilakukan didapatkan dua kesimpulan. Yang pertama adalah temuan utama dari analisis ini adalah bahwa perbedaan hasil epicenter antara stasiun-stasiun seismik lokal dan data dari NIED kemungkinan disebabkan oleh model kecepatan gelombang yang digunakan oleh NIED lebih canggih, dan di data-data lokal yang sudah kita dapatkan itu terdapat kesalahan yang dilakukan oleh penganalisis atau kami yang melakukan percobaan ini. Lalu untuk kesimpulan yang kedua adalah dari hasil analisis terdapat rekomendasi dan implikasi yang menurut penulis penting, yaitu
Disarankan untuk memperluas jaringan stasiun seismik lokal agar lebih tersebar secara geografis dan lebih sensitif, sehingga akurasi dalam menentukan epicenter gempa bisa meningkat. Selain itu, penggunaan model kecepatan gelombang yang lebih akurat yang memperhitungkan heterogenitas geologis lokal juga perlu diterapkan agar estimasi jarak dan waktu kedatangan gelombang seismik lebih tepat. Implikasi dari rekomendasi ini adalah peningkatan kesiapan bencana dengan peringatan dini yang lebih akurat, penurunan kesalahan prediksi epicenter dan magnitudo, serta pemahaman yang lebih baik tentang struktur geologi magni bawah permukaan yang tidak hanya bermanfaat untuk prediksi gempa, tapi juga untuk penelitian ilmiah lainnya. Nah, berikut adalah lampiran dari gelombang MYG 002, MYG 001, IWT 025, IWT 024. Nah, di sini juga dilampirkan hasil simulasi dari 5 stasiun gelombang pada Iris Edu. Nah, di sini juga dilampirkan daftar pustaka atau referensi yang penulis lakukan dalam membuat laporan ini. Jadi, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Saifuddin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.